أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apabila engkau menurunkan kedua tangan engkau ketika takbiratul ihram, kita mengangkatkan kedua tangan kita seraya mengucapkan Allahu Akbar. Ketika sudah di atas tangan, di atas, maka engkau menurunkan kedua tangan engkau, maka angkatlah lagi ke dada engkau setelah menurunkannya. Jadi beliau di sini yang kita pahami di sini. Jadi ketika kita mengangkatkan kedua tangan kita, Allahu Akbar, jadi irsal, diturunkan baru diangkat lagi ke atas. Seperti ini pemahamannya. Allahu Akbar, jadi berturun, itu namanya irsal. Jarang dialah kayak itu. Nah, sedangkan musannif beliau menyatakan seperti itu cara takbiratul ihram. Namun di dalam kitab Hasyiatul Madaniyah yang terlebih aula, terlebih utama, tidak menurunkan tangan. Nah, jadi di sini ada khilaf. Di dalam kitab Hasyiatul Madaniyah terlebih utama ketika kita mengangkatkan kedua tangan kita langsung meletakkan di atas dada. Allahu Akbar, langsung. Kalau yang di sini kita baca irsal dulu, turunkan dulu, kemudian kembali ke dada. Paham? Jadi seandainya ada orang yang memakai demikian, jangan salahkan. Allahu Akbar, turun dulu baru mengangkat. Tapi yang lebih aula, yang lebih utama, ketika kita mengangkatkan kedua tangan kita, menurunkannya langsung ke dada. Allahu Akbar, itu yang lebih utama daripada menurunkan ke bawah. Nah, di sini tidak dijelaskan, bisa ditulis. Artinya di catatan belain di dalam kitab Hasyiatul Madaniyah lebih utama ketika mengangkatkan kedua tangan turunnya langsung ke dada. Di dalam kitab tersebut disebut dengan al-aula, lebih utama. Jadi bukan menurunkan baru menaikkan ke dada, bukan. Tapi ketika naik langsung turunnya ke dada. Kalau di dalam mazhab Imam Malik beda lagi. Kalau Imam Malik malah beliau tidak bersedekah. Jadi seperti ini. Allahu Akbar, jadi turun aja, baca Fatihah yang kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim, lurus tangan. Seandainya kita melihat demikian, maka mungkin ia bermadhabkan Imam Malik. Pada Imam Syafi'i bersedekap itu baina sadri wa surah, antara dada lawan pusat. Jadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah.
Nah, sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu di bawah pusat. Jadi pusat di bawah. Itu pendapat Imam Ahmad dan sebahagian mazhab Imam Abu dan pendapat Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada ulama di dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi ada sebahagian Imam Ahmad itu yang di atas dada, di dada. Allah. Kayak ini. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi Imam Syafi'i mengambil dalil sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Khairul umur awsatuha. Hanlah. Dasar mun dilihat juga panglah orang yang sembahyang Allah. Ada nyaman juga dilihatlah ya, sekalipun mereka ada dalil. Ada juga yang di bawah pusat Allah. Ada nyaman juga dilihat. Jadi dasar nyaman di antaranin lah, antara dada lawan Allah. Ada yang irsal, artinya menurunkan saja, tidak bersedekah. Nah, seluruh mazhab ini mereka punya dalil masing-masing, tetap tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai pengikut maka tidak perlu berbentah-bentahan masalah ini. Jikalau kita bermadhabkan Syafi'i, maka kita memakai apa yang disunnahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i antara dada dan pusat. Jadi jangan menyalahkan mazhab yang lain. Jangan menyalahkan. Jadi pakai aja pakaian kita yang dilajari oleh guru kita. Kemudian ulun ulangi, apabila engkau menurunkan kedua tangan engkau maka angkatlah lagi, berarti turun sudah, angkat ulang ke dada engkau setelah menurunkannya. Imbah tuntung turun hanya mengangkat ke dada. Muliakanlah tangan kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi jangan terbalik, tangan kiri di atas tangan kanan. Ya, ada orang tua sembahyang terbalik, di atas tangan kiri, tangan kanan di bawah. Allah, kayaknya ditagur anak bah ya, tangan pian salah. Kamu bisa benar, jangan langsung mau ubah. Tapi rahatan sembahyang ya batal lah sembahyangnya. Tangan kiri di atas kan luput lalu sunnahnya lah. Jadi muliakan tangan kanan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan bentangkanlah jari-jari tangan kanan sepanjang tangan kiri engkau, dan berpeganglah di pergelangan tangan kiri engkau dengan telapak tangan kanan engkau. Allah, ini pergelangan ngarannya. Ini ngarannya bahasa Arab ku. Nah, jadi ku bertamu ku gitu. Nah. Paham? Mudahlah opini. Jadi ini dua jari tetap, kemudian jari manis, jari kelingking dan ibu jari melingkar di lengan kiri. Nah, ini pas tepat letaknya di bawah susu dua jari, tepat isyarat daripada Allah dan Muhammad. Sudah ulun sampaikan di pelajaran sebelumnya lah. Gitu tepat. Nah, demikian di dalam mazhab Imam Syafi'i yang disunnahkan ketika kita takbiratul ihram. Jadi memulai takbirnya yang paling afdal ketika kita bergerak sampai sempurna kita bersedekah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengawali gerakan, di situ mulai takbiratul ihram. Di situ mulai kita mengucapkan Allah sampai sempurna sedekap kita, baru selesai akbar. Agar setiap gerakan yang kita lakukan di dalam salat diisi dengan zikrullah. Karena inti di dalam salat, di dalam Al-Quran, aqimus salata lidzikri, dirikanlah salat, kata Allah, untuk mengingatnya. Jadi mengingat ini ada lisanan, ada wa qalban. Ada yang mengingat dengan lisannya, ada yang mengingat dengan hatinya. Nah, di dalam salat dianjurkan dua, lisanan wa qalban. Lisannya menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, hatinya pun juga ingat dengan Allah. Jadi bukan hanya lisannya saja mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi di dalam hatinya pun sungguh mengagungkan akan kebesaran Allah. Bahkan seluruh masalah di dalam kehidupannya ia hadapkan di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Allahu Akbar. Lalu masalah hidup kita halus ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Jadi kada terlihat lagi masalah. Allah. Jadi mungkin ada masalah bawa sembahyang. Insya Allah masalah yang kita bingung memikirkan, yang kita bingung solusinya, bawa salat, maka masalah tadi akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Masalah itu akan terasa kecil di hati kita karena yang kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, mudah-mudahan salat kita ini menjadi pendingin jiwa kita, penentram hati kita. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan pendingin mataku di dalam salat. Nah, kemudian habis sudah masalah takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, matanya sunnah memandang ke tempat sujud. Jadi jangan ke muka, jangan, mata memandang ke tempat Allahu Akbar, tempat sujud. Sebagian ulama berkata kecuali ketika ia di hadapan Ka'bah. Jikalau ia solat di hadapan Ka'bah, maka sunnah memandang Ka'bah daripada memandang tempat sujud. Itu pun kata sebahagian ulama. Tapi menurut ulama yang lainnya, tetap dimanapun kita berada, tetap yang disunnahkan memandang tempat sujud sekalipun di hadapan Ka'bah. Jadi ini ada masalah khilafiyah. Jadi mata tetap memandang tempat sujud. Jadi kiblat dada adalah Ka'bah, kiblat hati adalah Allah, dan kiblat mata adalah tempat sujud. Kiblat mata tempat sujud. Jadi jangan liar mata sembahyang. Allah kan melihat tulisan baju orang apa? Makruh hukumnya, makruh. Makanya sembahyang berjamaah itu jangan baju yang film aneh-aneh. Lalu orang yang di belakang ini kada kawa khusyuk lagi. Habis sudah. Setelah itu, setelah takbiratul ihram, saktah atau diam sejenak. Jadi jangan langsung doa iftitah, jangan langsung doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Jadi setelah takbiratul ihram itu sunnah saktah,
berdiam sejenak sekedar membaca subhanallah. Nah ini jarang orang menggawi ini. Nah padahal ini gawian sunnah. Ada kalau ada khilaf ada 6 tempat ketika kita sholat itu saktah. Ada 6 tempat. Yang pertama sesudah takbiratul ihram itu sunnah saktah. Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Jangan kayak inilah. Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Jangan bersambung antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, tapi dijeda dengan saktah. Paham? Kemudian sesudah doa iftitah sunnah lagi saktah. Antara doa iftitah dengan a'udzubillah itu sunnah saktah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan langsung disambung lawan a'udzubillah. Antara a'udzubillah sunnah saktah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa saudara? Antara takbir dengan doa iftitah satu. Antara doa iftitah dengan ta'awudz dua. Antara ta'awudz dengan Fatihah 3. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu tuh caranya. Jadi kada yang bahancap tuh kada. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ada besaktah-saktah padahal itu ada fahala sunnah saktah yang Allah sediakan. Setiap saktah yang kita lakukan itu fahala sunnah, tambahan fahala di dalam sholat kita. Antara waladhdallin dengan amin itu sunnah saktah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di dalam saktah tadi sunnah membaca doa. Kata ulama, doa yang paling afdal adalah Rabbighfirli wa liwalidayya. Hanyar amin. Supaya saktah tadi berisi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Jadi ada antara waladhdallin dengan amin itu diam sejenak. Maksud diam sejenak ini bukannya ranai lalu kada boleh kita mengisinya dengan doa. Boleh mengisinya dengan doa sesudah waladhdallin diisi dengan doa lalu kemudian disambung dengan amin. Nah kemudian sunnah lagi saktah antara amin dengan surah 5, ya kah? Antara amin dengan surah 5. Insyaallah kena ada juga di sini. Cuman sidin bahalat-halat benar ya. Ulun ini langsung ulun simpulkan supaya pian ketika melihat di sini kadang ngalih lagi kena. Di sini dihalat-halat sidin. Jadi ada 6 tempat antara amin dengan surah. Amin. Diam sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu baik salat yang jahriyah ataupun salat sirriyah. Baik salat yang benyaring atau bagaimana sama. Maghribnya kah, isyanya kah, subuhnya kah, zuhur, asarnya kah sama. Disunnahkan di dalam 6 tempat ini saktah berdiam sejenak. Kemudian yang terakhir antara surah dengan ruku.
antara surah dengan ruku'. Itu pun juga sunat saktah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Ada wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Ada langsung itu. Ada diam sejenak. Paham? Ulun ulangi 6 tempat ini. Yang pertama disunnahkan saktah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dengan ta'awudz. Yang ketiga antara ta'awudz dengan Fatihah. Yang keempat antara waladhdallin dengan amin. Yang kelima antara amin dengan surah. Yang keenam antara surah dengan takbir ruku'. 6 tempat ini sunnah kita berhenti sejenak. Ayo kita mudahan kau ma'amalakan. Kita ni tahu sudah ilmunya, nah tinggal ma'amalakan. Begonol pulang pahala sembahyang kita nih, begonol. Karena setiap gawian sunnah itu pasti pahalanya ada pahalanya. Nah kemudian setelah itu, setelah takbiratul ihram, maka saktah atau diam sejenak dan kemudian membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baca wajjahtu wajhiya lilladzi fadara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa jadi dipotong sini? Ada qalulah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dipotong karena bacaan yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu bukan ma'thur dari Rasulullah. Bukan bacaan dari Rasulullah. Yang asli daripada Rasulullah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama sampai wa ana minal muslimin. Itu yang warid dari Rasulullah. Nah sedangkan Allahu akbar kabira itu pernah ketika Rasulullah salat berjamaah. Ini yang meriwayatkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah salat berjamaah dengan para sahabatnya, kemudian ketika Rasulullah takbiratul ihram, Allahu akbar, ada seorang laki-laki yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah selesai salam, Rasulullah tanya kepada orang yang di belakangnya, siapa yang membaca di awal tadi ya sini? Yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sahabat. Ini salah nih, karena kada dianjurkan oleh Rasulullah. Iya sudah nih. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengangkat tangannya, ya Rasulullah, ulun yang membaca tadi wahai Rasulullah. Jikalau salah ulun minta ampun wahai Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, ketika engkau membaca aku melihat futihatis sama, abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Maka ujar Ibnu Umar, mulai detik itu aku kada pernah lagi meninggalkan Allahu akbar kabira sampai aku mati. Ini menunjukkan bahwasanya boleh, ini menjadi dalil boleh kita membaca zikir atau doa yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tapi dengan bahasa Arab. Di dalam salat itu menunjukkan dalil.
Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, ujar Rasulullah. Waktu Ika membaca tadi itu harat banget baca di kami. Sedangkan Rasulullah hanya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, yang Allahu akbar kabiranya itu bukan warid dari Rasulullah, tapi Rasulullah membenarkan akan bacaan tersebut. Lalu dijadikan sebagai sunnah. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah, sekalipun Rasulullah tidak membacanya, karena dibenarkan oleh Nabi. Jadi hadis ini bukan hanya ucapan Rasulullah, Rasulullah membenarkan pun juga hadis. Bahkan diamnya Rasulullah pun juga hadis, perbuatan Rasulullah itu pun juga hadis. Jadi bukan hanya ucapan Rasulullah saja yang hadis, diamnya, membenarkannya Rasulullah, iqrarnya Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu menjadi hadis, dan itu menjadi istinbat di dalam hukum-hukum agama. Nah, kemudian jadi bagus saja kita mulai Allahu akbar kabira, pun hendak mengambil yang aslinya bang, mulai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Kada usah membuat lawan inni wajjahtu, kada usah dibuat ini lah, karena itu hadisnya beda. Jadi sekalipun maknanya bujur, tapi riwayatnya itu beda, maka tidak perlu kita menambahkan ini, kalimat ini sebelum wajjahtu. Jadi cukup wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai selesai. Artinya, ini kita kawan mentadabbur makna yang kita baca, mun kita tahu artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha besar sebesar-besarnya. Allahu akbar kabira. Besar ini bukan jasmani, bukan bentuk tubuhnya, tetapi yang besar ini adalah keagungan Allah. Yang besar itu adalah sifat-sifat kemuliaan Allah. Jangan mengatakan besar ini bentuknya. Nah, ini maka mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala, itu hukumnya kafir. Karena apabila Allah Ta'ala itu memiliki jisim, sama seperti makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai sesuatu jua pun lawan Allah ni kada. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar sebesar-besarnya, dan segala puji yang banyak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang. Itu maknanya adalah yang bukratan wa asila, itu waktu pagi, wa asila waktu petang. Bukrah itu pagi, asila petang, sore. Dipahami ya, wayah ini adalah mulai sudah kita baiki ibadah kita. Jadi yang kita baca ini kita tahu maknanya. Kita tahu maknanya. Jangan berumuran sembahyang ya kada tahu arti doa iftitah. Maras benar kita melihat. Kuhadapkan wajahku, nah itu yang kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu artinya kuhadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi dengan bersih dan berserah diri. Hanifan, hanifan itu bersih, agama yang bersih itu hanifah. Musliman itu berserah diri, hanifan musliman, bersih dan berserah diri. Dan ini supaya biar paham maknanya. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.
wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Ana di sini dibaca pendek. Setiap huruf ana sekalipun tulisannya ada alif tapi dibacanya pendek. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi jangan dibaca wa ma ana minal musyrikin. Itu kaharatan tajwid tapi luput. Wa ma ana minal musyrikin. Munpian bertamu kalimat ana yang maknanya aku di dalam Al-Quran jangan dibaca panjang, dibaca pendek. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Rasakan di hati kita nih. Dua. Mati apa nih? Dua. Satu. Dua. Hendak dijatuh. Iya, mungkin kabal. Rasakan waktu kita membaca wajah itu kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Dan Allah meliputi kita dengan ilmunya. Wa ahata bi kulli syai'in, wa ahata bi kulli syai'in. Allah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya. Jadi Allah mengetahui kita, bahkan zahir batin kita diketahui oleh Allah. Rasakan. Makanya sudah ulun sampaikan minimal 3 tempat yang kita baca kita hadir hati kita ketika membaca wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang pertama, yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan makna yang kita baca tadi. Yang ketiga, ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini minimal ingat kita di dalam salat 3 macam, 3 tempat. Waktu membaca wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajah hatiku. Lawan siapa kita hadapkan? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada orang yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya Rasulullah, kada gampang. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau mengangkatkan, sebelum beliau mengangkatkan takbir, wajah beliau ini pucat. Wadin kayak kada berdarah lagi. Lalu ditanya kepada beliau, mengapa engkau pucat wahai Umar? Beliau mengatakan, aku takut karena aku merasa di hadapan Allah. Bahwa waktu menyambat wajah itu kita sudah di hadapan Allah. Rasa halus di hadapan Allah. Rasa kada ada apa-apanya di hadapan Allah. Rasa banyak membawa dosa, rasa malu di hadapan Allah. Macam-macam. Mun kita jangan di hadapan Allah, di hadapan wali gonol aja kita enggak apa. Di hadapan wali gonol sidin tuh maka di bahan barang sidin taala kasyaf. Hati-hatilah yang gugup lalu kita. Diam sudah. Itu di hadapan wali hanya makhluk Allah, hanya kekasih Allah. Bagaimana kalau kita merasa di hadapan Allah? Wa ahata bi kulli syai'in ilma, Allah meliputi kita dengan ilmunya. Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah menyaksikan kita. Makinnya rasa halus benar hati kita. Mudahan kita kau merasakan ini.
supaya tumbuh di dalam salat kita itu kekhusyuan. Latih kekhusyuan di dalam ibadah kita. Jangan berumuran sembahyang kada kawa khusyuk. Ayo berlatih barang. Dilatih. Jalan khusyuk itu salah satunya fahmul ma'ani, memahami makna yang kita baca. Itu jalan salah satu jalan khusyuk, memahami makna yang kita baca. Dari takbiratul ihram sampai salam kita faham apa yang kita baca ini, kita faham dan tahu maknanya. Nah, jikalau kita memahami makna yang kita baca, maka timbul pengertian. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui maknanya, tapi merasakan daripada makna tersebut. Merasakan yang wajah tu wajhiya lilladzi itu, menghadapkan aku hadapkan wajah hatiku di hadapan Allah. Jadi sambil merasakan, jelas bacaan kayak ini kada kamu apa yang berkelubuk wajah jadi kada kawa hancap tuh kada kawa, artinya tartil Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan bacaan seperti itu kita kawan masih memahami dan kita bisa merasakan makna yang kita baca tadi. Kita serahkan ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah. Hanlah kita dasar bujur-bujur ini memahami, merasa kita ini setiap kita melaksanakan sholat, bacaan kita itu didustakan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya gasantian ya Allah, ngaramput ya Allah Ta'ala. Ikam beribadah karena minta puji lawan makhluk, ikam bersedekah hendak minta muliakan lawan makhluk, ikam sembahyang supaya ikam dimuliakan orang, ikam menuntut ilmu supaya ikam dipuji orang. Kada didustakan Allah Ta'ala, kada rasa supanlah di dalam hati kita di waktu mengucapkan kalimat ini. Maka ikrar, ini kata-katanya ikrar, bukan hanya doa tapi ikrar. Inna salati, bahwasanya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini semacam kita bersumpah, semacam kita berikrar di hadapan Allah. Hidupku ya Allah gak sendirian, matiku ya Allah gak sendirian. Tapi apa kenyataannya? Berapa tahun sudah kita mengikrarkan kalimat ini, adalah buktinya. Nah, ini karena kita kada faham dengan apa yang kita baca, lalu kita asal baca, lalu kada tahu setiap kita sholat kita berikrar di hadapan Allah. Ya Rasulullah, banyaknya dosa kita. Pun ini mereka dosa dibaca, pun pacangan menyakiti jangan luput pulang, ngarannya aja sunnah Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita membaca ini karena kita mengikuti Rasulullah. Dan orang yang mengikuti Rasulullah, apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian pasti diampuni oleh Allah.
Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan semua itu aku disuruh dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa ana minal muslimin. Aku ini termasuk orang yang berserah diri. Berserah diri di sini, ia kerjakan perintah Allah, ia tinggalkan larangan Allah, dan seluruh masalah hidupnya ia serahkan kepada Allah. Seluruh masalah hidupnya ia serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah, karena Allah basirun bil ibad. Allah melihat dengan segala hambanya. Ketika kita membaca doa iftitah ini, pada hakikatnya kita menyerahkan segala urusan kita di hadapan Allah. Jadi jangan dipikirkan lagi, maksudnya jangan dipikirkan lagi gawian, jangan dipikirkan lagi urusan dunia, serahkan lawan Allah pada Allah. Makanya apa? Lepas bayang Allah al-kabira wal usia hujan kata pasang taring. Itu berarti ikrar yang kita baca ini kada sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini pun bagus dibaca 14 kali setiap hari. Anda habis subuh, anda habis maghrib, kayak wa ufawwidu amri ilallah. Ini kan Al-Quran, kalau ada khilaf, cuman ulun gak ingat lagi surahnya apa, ayatnya berapa, ada tahu lagi. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan perkaraku kepada Allah, dan bahwasanya Allah itu melihat dengan segala hambanya. Apalagi waktu kita ada masalah, banyak aja baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Insyaallah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Namun kita yang menyandang masalah yang stres, itu yang tergila akan kita meyakini yang membuat masalah Allah, yang mengeluarkan dari masalah pun juga Allah. Ya kalau lah, yang mengulah masalah siapa? Allah. Yang mencari jalan supaya keluar daripada masalah siapa? Allah juga. Serahkan lawan Allah Ta'ala. Habis kisah. Jangan memikirkan yang terlalu rumit telah memau kepala. Memau kepala dan tumbuh di hatinya tulul amal, panjang angan-angan itu pasti tumbuh bila orang yang terlalu memikirkan masalah kehidupannya. Lalu tulul amal itu panjang angan-angan ada. Malah anak ini parah sudah kelas SD pun masuk kayak baju maka keuyan kiri maka juga pada daya mau bantuan memikirkan pada belum lulus, belum lagi lulus, TK anak dipikirkan sudah kemana guys. Aduh usah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan perkaraku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah melihat dengan hambanya. Sudah serahkan lawan Allah. Baca amalan ini, seraya hati kita mengharapkan jalan keluar yang terbaik dari Allah, dan serahkan seluruh masalah kita kepada Allah tanpa mengurangi usaha ikhtiar kita. Jadi jangan imbah kita berserah ini lalu kada berusaha ikhtiar, tetap kita berusaha, usaha ikhtiar tetap jalan, karena itu sunnah Rasulullah. Al-kasbu sunnatuh wa tawakkulu haluh. Usaha itu adalah sunnah Rasulullah, dan menyerahkan segala perkara kepada Allah adalah hatinya Rasulullah. Artinya ketika kita berusaha ikhtiar, jangan memikirkan lawan hasil. Itu aja. Jangan memikirkan lawan hasil. Hasil itu urusan Allah. Paham gak? Penting gawe. Masalah hasil urusan Allah. Orang tuh hendak berdagang, pokoknya turun. Masalah rezeki urusan Allah.
banyak sedikitnya itu urusan Allah, jangan dipikirkan. Kita jangan masuk di zona terlarang. Zona terlarang itu yang urusan Allah kita pikirkan. Kita hanya masuk di zona kita. Kita hanya bisa usaha ikhtiar, sedangkan yang menentukan segala perkara kita Allah. Habis sudah kisah. Nyaman hidup biar gak ada tapi ribet, gak ada stres, gak ada pacangan yang tak bingung akan, tak gila akan baginnya. Serahkan kepada Allah. Jangan memikirkan hasil. Nang kayak pian ya sembahyang, jangan memikirkan udah pasti masuk surga nih. Karena penting gawi dahulu sembahyang. Masalah surga atau kada itu urusan Allah. Apa yang hak bagi Allah jangan kita campuri. Ulun mulai bahari dipadahi guru ulun. Jar sidin nang nyawa jangan memikir maatur urusan Allah tuh jangan, maatur kehidupan kita jangan. Ini najisidin dari ganang hadis Nabi najisidin sampai hari kiamat, ikuti man lam yudabbir dubbiralah, barang siapa kada maatur makanya diatur oleh Allah dengan aturan yang terbaik. Tapi kalimat ini jangan salah paham. Lalu meninggalkan usaha ikhtiar, jangan. Lalu meninggalkan syariat, jangan. Ini masalah hakikat, ini masalah hati, ini masalah keyakinan kita. Jangan dimasukkan ke dalam syariat. Itu harus sebagai gawian. Bapak kita bongol bola. Syariat tetap syariat, hakikat tetap hakikat. Dudukkan hakikat di tempatnya, dudukkan syariat di tempatnya. Urusan hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya menjalankan syariat. Nah, setelah kita berusaha ikhtiar, maka serahkan kepada Allah. Habis kita imbah usaha ikhtiar, serahkan kepada Allah. Kemudian jika engkau berada di belakang imam, jam setengah 10 lewat sudah. Jika engkau berada di belakang imam, maka ringkaskanlah membaca doa iftitah, karena takut tidak bisa membaca Al-Fatihah sebelum rukuknya imam. Namun kita tahu bahwasanya imam ini pajangan cepat, atau kita kada tahu juga. Apalagi itu sembahyang apa? Sembahyang sir, zuhur lawan asar, sembahyang begamat zuhur lawan asar. Maka ringkasnya membaca doa iftitahnya. Boleh pian memilih Allahu Akbar kabira sampai wa asila, boleh pian memilih wajah tu aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biar baca, khawatir kalau tadahulu rukuknya imam. Nah, amun kita kada tahu apa musia tadahulu, ragu benar hati kita, lebih baik tidak dibaca doa iftitah. Maka mulailah bacaan Fatihah dari bismillah, ta'awudz pun tidak perlu. Karena ketika kita membaca perkara yang sunnah sebelum membaca Fatihah, kita membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah, ruku imam wajib si makmum menghabiskan Fatihahnya baru ruku. Kada boleh memagat Fatihah. Tapi kalau kita tidak membaca perkara yang sunnah sebelum Fatihah, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imam ruku, Allahu Akbar, umpat ruku juga, Allahu Akbar. Maka sisa bacaan kita ini ditanggung oleh imam. Itu menangnya apabila kada membaca yang sunnah sebelum Fatihah. Kalau kita ragu di pajangan imamnya ruku, tapi mun kita tahu aja nih lah imamnya biasanya lambat sih dan ruku, awali aja dengan doa iftitah.
awali aja dengan doa iftitah, apalagi imam rawatib adalah sidin tuh hari-hari tempat itu jadi imam, dan kita tahu sudah sidin ini bila awal sholat panjang, artinya sempat aja kita membaca doa iftitah baru Fatihah selesai. Tapi bila kita memperkirakan kada sempat kita Fatihah seruku dengan imam, maka lebih baik ambil doa iftitah yang ringkas atau tidak membaca sama sekali, atau tidak membaca sama sekali. Ini karena masalah jamaah itulah. Nanti insya Allah dibahas, awas lagi masalah sembahyang jamaah. Nah, setelah membaca diamlah sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.